Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri, NIM 2151052, kelas PKPI 2B. Saya merupakan mahasiswa aktif IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, tepatnya Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baik, di video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah teori-teori kepribadian yang diampuh oleh Ibu Puri Handayani MA dengan materi teori kepribadian psikologi individu Alfred Adler. Oke, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, teori kepribadian psikologi individu Alfred Adler. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang teori kepribadian psikologi individu Alfred Adler, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa itu Alfred Adler. Saya akan menampilkan biografi singkat Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870. Dia menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep teori Adler. Dalam studi psikologi, konsep psikologi Adler dikenal dengan istilah psikologi individual. Pada awalnya, Adler merupakan pengikut dari psikoanalisis Freud. Namun, pada tahun 1911, dia keluar dari ide-ide Freud dan kemudian mendirikan suatu konsep tersendiri. Teori kepribadian Adler pada dasarnya mudah dan sederhana. Teori yang disusunnya merupakan teori yang mempresentasikan dinamika kepribadian manusia dalam konsep yang ekonomis dan menopang seluruh struktur teorinya. Hal ini dibuktikan dengan penyajian teorinya yang ringkas dalam beberapa subteori lainnya yang penekanannya pada kreativitas ego. Teori Adler dapat diikhtisarkan pada subteori berikut, yaitu ada 6. Yang pertama, perjuangan ke arah superioritas. Yang kedua, pengalaman subjektif. Yang ketiga, kesatuan kepribadian. Dan yang keempat, minat sosial. Yang kelima, gaya hidup. Dan yang terakhir, diri kreatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjuangan menjadi superioritas. Apa itu superioritas? Superioritas adalah superior atas diri sendiri. Jadi daya penggerak yang utama dalam diri manusia adalah dinamika yang mengungkapkan sebab individu berperilaku, yakni dorongan untuk mencapai superior atau kesempurnaan. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan memerlukan cara tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup atau style of life. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni yang pertama, dorongan dari dalam diri atau the inner self-driven yang mengatur arah perilaku, dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Dari dua dorongan itu, yang terpenting adalah dorongan dalam diri atau inner self, bahwa karena peranan dalam diri sendiri, suatu peristiwa yang sama yang dapat ditafsirkan berbeda oleh dua orang manusia yang mengalaminya. Dengan adanya dorongan dalam diri ini, manusia dapat menafsirkan kekuatan-kekuatan di luar dirinya, bahkan memiliki kapasitas untuk menghindari atau menyerangnya. Bagi Adler, manusia mempunyai kekuatan yang cukup sekalipun tidak sepenuhnya bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengamatan subjektif. Dalam konsep Adler dikenal istilah tujuan final yang bersifat subjektif. Tujuan final dibangun oleh pengamatan atau pandangan personal yang subjektif terhadap fakta atau realitas yang ada. Jadi, dalam hal ini fakta atau realitas tidak determinis terhadap paradigma mengenai tujuan final seseorang. Pandangan subjektif yang terpenting adalah tujuan menjadi superiota atau tujuan menjadi sukses. Tujuan yang diciptakan pada awal kehidupan yang hanya terpahami secara kabur. Tujuan final fiktif itu membimbing gaya hidup manusia, membentuk kepribadian menjadi kesatuan, dan kalau kita itu dapat dipahami akan memberi tujuan pada semua tingkah laku. Tujuan final fiksi itu tidak muncul sebagai bagian dari rencana universal. Tujuan itu bukan gambaran takdir. Tujuan itu adalah ciptaan pribadi, rancangan hidup yang muncul secara subjektif di sini dan sekarang sebagai pikiran yang mempengaruhi tingkah laku, bahkan kalau rancangan hidup itu tidak disadari. Selanjutnya ada kesatuan kepribadian.
Dalam konsep Adler, kepribadian merupakan suatu yang memiliki unitas atas berbagai komponen esensial yang membangunnya. Unitas kepribadian ini yang membuat setiap individu menjadi unik, terutama dalam dinamikanya untuk mencapai tujuan final. Adler berpendapat bahwa kepribadian dibangun oleh komponen-komponen berupa gejala psikis, perasaan, dan psikomotorik. Gejala-gejala fisik oleh Adler ini diistilahkan dengan organ-organ dan aspek kesadaran dan ketidaksadaran. Pada sisi yang lebih jauh, Adler mengungkapkan bahwa unitas kepribadian juga antara kesadaran dan ketidaksadaran. Tingkah laku tidak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum diformulasi dan belum dipahami secara jelas. Adler menolak dikotomi antara kesadaran dan tidak sadar yang dianggapnya sebagai bagian yang bekerja sama dalam sistem yang unifi. Oke, yang terakhir ada contoh aplikasi teori Adler. Teori Adler dapat diaplikasikan dalam keadaan keluarga dan psikoterapi. Aplikasinya disesuaikan dengan tujuan utama dari teori ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan aplikasi dalam keadaan keluarga. Adler mengembangkan teori urutan lahir didasarkan pada keyakinannya bahwa keturunan, lingkungan, dan kreativitas lingkungan bergabung membentuk kepribadian. Dalam sebuah keluarga, setiap anak lahir dengan unsur genetik yang berbeda, masuk ke dalam setting sosial yang berbeda, dan anak-anak itu menginterpretasi situasi dengan cara yang berbeda. Karena itu penting untuk melihat urutan kelahiran anak pertama, kedua, dan seterusnya, dan perbedaan cara orang menginterpretasi pengalamannya. Yang kedua, ada aplikasi dalam psikoterapi. Menurut Adler, psikoterapi merupakan akibat dari kurangnya keberanian, perasaan inferior yang berlebihan, dan minat sosial yang kurang berkembang. Jadi, tujuan utama psikoterapi adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong berkembangnya minat sosial. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.